Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses input dokumen transaksi dari CV Roti Jaya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada input dokumen transaksi nomor 15. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 16. Oke, di sini ada faktur ya. Ini adalah bukti transaksi kredit. Kalau kita lihat di sini kopnya adalah CV Roti Jaya. Berarti untuk dokumen nomor 16 ini bisa kita simpulkan adalah transaksi penjualan secara kredit. Bagaimana cara memasukkan dokumen transaksi penjualan secara kredit ke dalam Mayop? Di sini kita langsung karena penjualan kita masuk ke tab menu sales, lalu masuk ke enter sales. Oke, kemudian di sini kita masukkan dijual kepada toko harum ya. Kita menjual kepada toko harum, maka customernya kita masuk ke toko harum. Use. Oke, baru kita masukkan untuk nomor fakturnya di sini FPJ 12-3. Oke, FPJ 12-3. Di situ kita lihat tanggalnya tanggal 23 Desember 2018. Oke, lalu kita masukkan nilai penjualannya. Di sini kita menjual 300 buah roti tawar. Kita masukkan di kolom ship. Kita masukkan 300. Oke, kita tab. Ya, di tab lagi. Oke, tab kembali. Di kolom price kita lihat harga jualnya kita jual per buah adalah 13.000. Oke, lalu kita tab. Ya, kita lihat subtotalnya 3.900. Ini sudah sesuai dengan subtotal yang ada di dokumen dengan PPN 390.000. Di sini kita lihat teksnya 390.000 sehingga total nilai piutang di sini muncul 4.290.000. Sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record ya, seperti ini. Oke, di ignore saja. Selesai dokumen nomor 16, kita langsung masuk ke dokumen nomor 17. Oke, di sini untuk dokumen nomor 17 ada voucher kas kecil ya. Artinya voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil. Untuk pencatatannya sendiri ke dalam Mayop kita masuk ke tab menu banking. Lalu kita masuk ke spend money. Oke, di sini karena petty cash ya yang kita keluarkan atau yang kita menggunakan petty cash atau kas di tangan, kita ganti untuk pay from akunnya. Karena voucher maka di sini kita gunakan kas di tangan. Oke, lalu kita masukkan nomornya di sini VKK ya, VKK 12-3, tanggalnya adalah tanggal 23 Desember 2018. Jumlah yang kita keluarkan kita masukkan ke kolom amount yaitu 650.000. Oke, di sini keterangannya kita mengeluarkan kas kecil untuk pembelian perlengkapan pabrik. Oke, maka di sini kita masukkan di kolom memo ini. Oke, lalu kita mengeluarkan kas di tangan sebesar 650.000 untuk pembelian perlengkapan pabrik. Maka di sini akun yang kita gunakan untuk perlengkapan pabrik sendiri kita gunakan akun perlengkapan pabrik ya. Kita masuk ke sini ya, perlengkapan pabrik, use. Nilainya 650.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Lanjut ke dokumen nomor 18. Oke, dokumen 18 ini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Artinya jika ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti kita menerima kas dari pelunasan piutang. Oke, munculnya piutang kita sama-sama tahu bahwa itu adalah dari transaksi penjualan kredit. Maka saat ada penerimaan pelunasan piutang, kita masuk ke tab menu sales, lalu masuk ke receive payment. Oke, di sini kita menerima dari toko sebelah untuk customernya, berarti di sini kita ambil toko sebelah. Use. Oke, yang kita terima di sini adalah 4.290. Kita masukkan ke kolom amount receivable. 4 juta. Oke, 4.290.000. Lalu kita masukkan nomornya di sini, nomor invoice-nya adalah BKM 12-2, tanggalnya tanggal 24 Desember 2018. Oke, saat tadi kita klik nama customer, maka di sini muncul histori terjadinya piutang di sini. Oke, yang pertama terjadinya piutang ada saldo awal ini tanggal 1 Desember, kemudian di sini kita melunasi atau kita menerima pelunasan tanggal 11 Desember, berarti yang baris kedua, berarti yang ini. Di sini kita lihat bahwa piutang terjadi tanggal 11 Desember 2018, jumlahnya adalah 4.290. Total yang harus kita terima adalah 4.290. Di sini kita menerima jumlah yang sama yaitu
4.290.000, sehingga nilai nominal yang kita terima kita klik di kolom monoplet baris yang kedua ini ya di sini. Oke, kemudian kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record. Oke, selesai. Dokumen nomor 18. Sekarang kita masuk dokumen nomor 19. Ya, di sini ada voucher ya, kembali ada voucher. Keterangannya adalah kembali membeli perlengkapan pabrik. Oke. Voucher kita akan catat di banking ya, tab menu banking lalu spend money. Pastikan di sini pay from akunnya adalah kas di tangan karena kita untuk voucher sendiri itu pengeluaran kas kecil. Oke, kita use. Lalu kita masukkan nomornya VKK 12-4. Oke, tanggalnya di situ tanggal 27 Desember 2018. Jumlah yang kita keluarkan adalah 850.000. Oke, kita mengeluarkan untuk pembelian untuk perlengkapan pabrik. Kita masukkan kolom memo seperti ini. Oke, akun yang kita gunakan sendiri untuk pembelian perlengkapan pabrik, di sini kita gunakan perlengkapan pabrik karena kita membeli perlengkapan pabrik, otomatis perlengkapan pabriknya kita bertambah. Oke, perlengkapan pabrik use nilainya 850.000. Oke, kita record. Masuk ke dokumen nomor 20 ya. Nomor 20 di sini ada pengeluaran kas. Keterangannya adalah untuk membayar gaji karyawan. Oke, karena yang kita keluarkan kasnya untuk membayar gaji karyawan, maka pengeluaran kas ini akan kita catat di tab menu banking, masuk ke spend money ya. Lalu kita masukkan di sini karena yang kita keluarkan adalah menggunakan cash in bank atau bukti pengeluaran kas ini nilainya di atas 1 juta, maka kita gunakan akun cash in bank di sini. Oke, atau kas di tangan, kas di bank. Lalu kita masukkan nomornya BKK. Oke. 12-2, tanggalnya adalah tanggal 27, masih tanggal 27 berarti sama ya. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 1.500.000. Oke, 1.500.000 ini digunakan untuk membayar gaji karyawan ya, bulan Desember, artinya bulan ini. Oke, karena di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan bulan Desember, maka akun yang kita gunakan untuk gaji karyawan bulan Desember ini kita gunakan wages and salaries expense atau beban gaji dan upah. Kita cari di sini. Oke, beban gaji dan upah. Apakah ada? Oh, kita cari kode 6 ya. Beban gaji apakah ada di sini? Beban gaji ini masuk di kode 6 harusnya. Kita cari gaji bulan Desember, beban listrik, penjutaan. Oke, di sini kita gunakan, harusnya ada beban gaji nih, tapi di sini tidak ada beban gaji. Sorry. Jadi biaya gaji bulan Desember ini kita masukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung ya. Kita menggunakan akun biaya tenaga kerja langsung. Oke, use nilainya 1.500.000. Oke, sudah ya, seperti ini kita record. Oke, lanjut dokumen nomor 21. Ini adalah dokumen terakhir ya. Ya, dokumen nomor 21. Di sini kembali ada pengeluaran kas. Tetapi di sini untuk mengisi dana kas kecil. Oke, adanya pengeluaran kas untuk mengisi dana kas kecil. Ini pun akan kita catat di tab menu banking, masih di spend money. Oke, nomornya di sini untuk akunnya sendiri kita gunakan kas bank. Use. Oke, kita masukkan BKK. Oke, BKK 12-3, tanggalnya tanggal 30 Desember ya. 2018, jumlah yang kita keluarkan di situ adalah 3 juta. Oke, untuk memonya sendiri kita masukkan, ini adalah pengisian dana kas kecil ya, atau pengisian kas di tangan. Kita masukkan di kolom memo ini. Kemudian akun yang kita gunakan karena kita mengisi dana kas kecil, maka otomatis akunnya kita gunakan kas di tangan di sini. Ya, seperti ini. Use. Oke, kita record. Ya, selesai. Untuk pencatatan atau input dokumen transaksi dari CV Roti Jaya, artinya di dokumen terakhirnya berarti selesai. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah terkait bagaimana cara mencatat bukti memo atau data penyesuaian atau dokumen untuk penyesuaian dari Roti Jaya. Saya rasa cukup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.